Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Selamat pagi adik-adik sekalian, penonton YouTube setia Pak Holis. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 1, pengamalan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan kalian bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini, tetapi sebelum mulai jangan lupa like, komen, and subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan channel YouTube ini. Terima kasih. Cekidot. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran PPKN tema 1 subtema 1 pengamalan sila pertama Pancasila. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menceritakan pengamalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan arti penting bersyukur. Apakah itu bersyukur? Nah, ada yang tahu di sini apa itu bersyukur? Ya, bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah dengan menerima segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Bersyukur dengan segala yang diberikan oleh Allah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ada yang tahu bunyi Pancasila yang pertama? Ya, pastinya tentu kalian sudah tahu, yaitu apa ayo? Ya, betul. Ketuhanan yang Maha Esa yang berlambangkan dengan lambang bintang. Mengapa berlambang bintang, Pak Guru? Nah, ini jawabannya. Lambang bintang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila-sila Pancasila memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama yaitu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, misalnya kalian menjalankan perintahnya seperti sholat 5 waktu. Lalu kalian juga menjalankan perintahnya berpuasa di bulan Ramadan dan menjauhi segala larangannya. Larangannya apa, Pak Guru? Misalnya tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya apa? Melawan kepada kedua orang tua kalian. Ya, ketika disuruh kalian marah-marah itu tidak boleh, itu sesuatu yang tidak terpuji. Ya, meminum minuman keras, berjudi, nah itu pun hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jujur dalam perkataan beserta perkataan. Nah, kalian tidak boleh bohong, harus jujur, karena jujur itu adalah sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain dan diri kita juga, karena dengan jujur kita tidak membohongi diri kita. Begitupun dengan perbuatan.
Yang keempat yaitu hidup rukun dengan sesama. Nah, kita sesama makhluk hidup, kita harus berhidup rukun dengan teman kita, orang tua kita, guru-guru kita, kakak kita, adik kita, maupun lingkungan di sekitar kita. Yang kelima, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, apabila ada teman, ada saudara, kakak, adik sedang melaksanakan ibadah, nah kita tidak boleh mengganggunya. Misalnya kalian ada di suatu musola atau masjid, nah melihat teman kita sedang sholat, malah kalian mengganggunya dengan meledeknya, bahkan mendorongnya. Nah, itu adalah tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang keenam yaitu rajin beribadah. Nah, kita sebagai umat muslim tentunya harus rajin beribadah ya, seperti tadi ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu salah satunya kita harus beribadah. 7 adalah menuntut ilmu agama. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, maka harus juga dengan ilmu. Nah, maka ilmu ini sangat penting, terutama ilmu agama. Nah, ini adalah fondasi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita sebagai orang yang beragama harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan agama kita ya. Nah, ini ilmu agama ini kalian dapatkan alhamdulillah di sekolah madrasah ibtidaiyah ini, karena sekolah madrasah banyak pelajaran agama berbeda dengan sekolah lainnya. Nah, di madrasah ini ada pelajaran Al-Quran hadis yang mempelajari Al-Quran dan hadis di dalamnya. Ada juga baca tulis Al-Quran, membaca Al-Quran, menulisnya. Nah, ada juga
menghargai. Begitupun mereka ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka mereka pun harus menghormati agama kita yang sedang melaksanakan perayaan Idul Fitri. Nah, itu sangat luar biasa. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan makanan. Kenapa Pak Guru? Kok kebersihan makanan masuk dalam pengamalan sila pertama Pancasila? Nah, ini dia ada jawabannya. Nah, ya, mengapa kita harus menjaga kebersihan makanan? Karena dengan menjaga kebersihan makanan merupakan salah satu cara bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezeki makanan kepada kita semua. Nah, kita harus bersyukur. Ya, yang tadi Bapak jelaskan, barang siapa yang bersyukur kepada nikmat itu, maka Allah akan menambahkannya. Nah, dalam makan dan minum terdapat aturan, yaitu yang pertama menutup makanan supaya tidak dihinggapi oleh lalat. Karena lalat itu hinggapnya biasanya di tempat-tempat yang jorok, bisa di tempat sampah. Lalu kalau tidak ditutup akan hinggap di makanan kita, akan menimbulkan penyakit. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun. Nah, agar bersih, karena kita tidak tahu makanan kita, tangan kita ya sedang tertempel kuman, bakteri ataupun virus. Nah, bahkan sekarang tangan kita harus sering dicuci karena sedang adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu kita harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum makan. Nah, ini sangat penting ya bagi kita yang beragama Islam, membaca doa sesuai agamanya, yaitu hafal semua doanya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabannar. Selanjutnya makan dengan tangan kanan. Nah, ini penting juga untuk kita makan dengan tangan yang kanan. Kenapa Pak Guru? Karena salah satu pendapatnya tangan kanan ini lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang bersih, berbeda dengan tangan yang kiri melakukan aktivitas-aktivitas yang sedikit kotor. Maka dari itu lebih baik menggunakan tangan kanan. Selanjutnya yaitu makan tidak sambil berbicara. Nah, ini sangat penting karena kalau makan sambil berbicara kita bisa kesel ya. Tidak baik juga buat diri kita. Makanya makan tidak sambil berbicara. Selanjutnya makan tidak sambil berdiri. Kenapa Pak Guru? Wah, itu tidak boleh, tidak baik untuk pencernaan kita ya. Makanya makan sambil duduk. Nah, kalian jangan melakukannya makan sambil berdiri, bahkan jangan sambil berlari-lari, itu tidak baik. Nah, karena itu kalian harus makan sambil duduk ya. Selanjutnya makan tidak berlebihan. Nah, makan tidak berlebihan ini tidak mengambil makanan yang tidak seharusnya. Kalau kalian cukup dengan apa yang kalian ambil, jangan sampai kalian mengambilnya lebih. Itu tidak baik. Itu sesuatu yang berlebihan, itu sangat tidak baik untuk diri kita dan orang lain. Selanjutnya, tidak menyisakan makanan yang telah kita ambil. Nah, itu tidak boleh disisakan, makanya mengambil makan yang cukup, tidak berlebihan. Selanjutnya, berdoa sesudah makan. Ya, sesudah makan kita harus berdoa ya. Bagaimana doanya Pak Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Lalu yang selanjutnya yaitu cuci tangan dengan sabun setelah makan. Nah, ini sangat penting karena untuk membersihkan tangan kita setelah makan. Yang selanjutnya yaitu merapikan tempat makan. Nah, ketika kita setelah makan, kita harus merapikan tempatnya.
tidak langsung kabur aja ya. Apabila kalian merapikan tempat makan, tentunya orang tua kalian pasti akan bangga mempunyai anak yang rajin. Tidak hanya bisa makan aja, tapi bisa juga untuk merapikan tempat makannya. Baik, untuk hari ini kita cukup selesai sampai hari ini. Baiklah anak-anak, baiklah adik-adik sekalian, untuk hari ini cukup selesai sampai di sini. Kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, and subscribe channel ini agar Bapak semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.